Mangke, Palembang ini saya sampaikan bahwa termasuk tipikal kota yang heritage, ya, dimana kalau kita kembali ke kota heritage, berarti kota warisan sejarah, ya, di sini banyak peninggalan situs-situs, ya kan, termasuk ya rumah-rumah yang memang notabene nilai sejarah tinggi. Dan kalau saya memperhatikan ya, banyak sekali gedung-gedung yang nilai sejarah yang tidak maksimal dikelola atau direnovasi ya, untuk menjadi daya tarik wisatawan. Ada konsep ya secara teoritis, secara akademis ya, mungkin saya kira kenapa saya sampaikan ini karena beliau ini kan S2-nya di Belanda ya, sebagai Urban juga. Nah, ada namanya Urban Heritage Tourism. Ya, menggabungkan pariwisata dengan nilai-nilai gedung sejarah untuk daerah dimaksimalkan. Apa kan? Ya, ini yang menarik. Jadi kita sebenarnya harus mapping, tapi bukan hanya heritage-nya. Religius itu juga heritage sebenarnya. Kita harus mapping. Ya, masuk budaya. Ya. Jadi kita harus coba kolaborasi. Seperti kita contoh Kota Lama Semarang, itu bisa dibuat. Nanti kita bisa combine antara heritage dan modern dalam satu tempat itu bisa. Contoh di sini ada Benteng Kota Besar, ada gedung Jacobson di sana. Kita bisa kita buat kota yang memang bernuansa lama ya. Gedung-gedung itu dicat putih kembali, kemudian permukaannya dari fleksibel kita kasih rigid ya dalam bentuk dalam bentuk rigid pavement itu paving block dan lain sebagainya. Lampu-lampunya klasik tradisional, maka kembali nuansa tradisional itu ada di sana. Konsep ini bisa direalisasikan nanti apabila bisa, bisa sekali, bukan bisa, ya, bisa sekali. Ya. Itu sudah menjadi target. Seperti saya melihat dari sisi transportasi saja ya. Kita kenal ikon Palembang ini adalah jembatan musim. Jembatan musim dari zaman dulu saya lihat ya, warnanya merah, hijau, tidak ada kreativitas di sana yang membuat orang terkesima. Ini perlu juga poles ya. Poles tahun ini dipoles. Kalau tidak jadi wali kota? Enggak, sebelum jadi wali kota tahun ini kita buat cantik. Saya rasa kota itu kota lukisan. Ya, luar biasa ya, suka yang Paris ya. Ya, artinya konsep itu insya Allah akan direalisasikan jika terpilih nanti kan gitu ya. Jika terpilih menjadi wali kota. Jadi kita harus berpikir out of the box. Ya, betul. Kalau kota ini pengen maju. Harus, ya. Pemimpin strong leader itu harus out of the box. Ya. Saya berkeinginan, saya ingin membangun Central Park of Palembang. Termasuk yang saya sampaikan tadi, Bang Cek. Ya, kalau tadi rutinitas yang disampaikan, PU itu kan udah rutinitas. Ada sesuatu yang berubah. Di situ duduk manusia-manusia yang punya banyak seperti ya dari berbagai instansi untuk melakukan semacam kolaborasi kan? Itu namanya out of the box. Ya, ada pertanyaan ketiga yang saya kira ini sangat perlu jika wali kota Palembang ini ya untuk membangkitkan samping dari nilai-nilai heritage tapi kuliner. Ya, ada namanya konsep gastroekonomi. Benar ya? Yang pertama yang melakukan itu adalah Thailand. Di mana konsep itu adalah mengoptimalkan, memperbanyak restoran-restoran, ya, mengenalkan nilai-nilai kuliner dalam suatu spot-spot khusus, ya. Dan itu menarik, ya, mengangkat gairah masyarakat ya yang punya talenta memasak ya atau membuat makanan-makanan kuliner sehingga ada kreativitas baru ya yang mempunyai nilai jual baik lokal maupun internasional nasional maupun nasional. Nah, kalau di Thailand kita lihat semua ada area-area khusus ya, yang orang datang ya. Kalau lihat karakter makanan Thailand tidak jarang kita. Ya kan, apa namanya kita pindah? Tom yum. Nah, beda bumbu aja nih. Tapi karakteristiknya sama, asam asam. Iya, beda lah Melayu ya. Nah, sini kenapa nggak bisa?
Mau tanggapannya gimana konsep dasar ekonomi? Jadi kita gini, saya di mana-mana saya bicara, kita akan menghidupkan, mendorong, mengendorse UMKM kuliner yang beretika dan berestetika. Jadi tampilan, kalau di sini gerobaknya atau food trucknya, kemudian etika dari pelayannya, higienisnya, dan juga estetika, enaknya. Kan kesan pertama itu kan selalu menggoda, selanjutnya perasaan. Saya mengajak, coba kita berpikir, andaikan Plaza Benteng Kota Besar, saya buat seperti plaza di Sungai Chao Phraya. Saya akan buat di situ 3 super tree grove seperti Garden by the Bay di sana. Di sana saya buat tempat kongko-kongko eksekutif muda menikmati senja dengan menyeleksi UMKM kuliner yang beretika dan berestetika. Kemudian saya seleksi seluruh pengamen di Palembang ini yang paling baik, saya kasih panggung di sana. Dan tentunya makanan-makanan kita ini, mungkin Palembang ini makanan yang terbanyak, yang kita pun kadang nggak tahu namanya. Beda, apalagi pempek dan turunan-turunannya. Tapi bahan pokoknya pempek? Iya, pempek dan turun-turun. Ini kalau kita endorse, ini bukan tidak mungkin. Di kawasan ini akan menjadi sentral park of Palembang, alun-alunnya Palembang, yang menjadikan makanan-makanan khas yang daya saing kemasannya tinggi. Kan ada rupa, ada harga, ada rupa, ada harga. Ya kan, ada pempek 1.000, ada pempek 2.000, pempek 3.000. Bahkan kalau mungkin Pak Amron ini lebih mengutamakan pempek ikan belida yang 15.000 mungkin satu. Jadi ada pangsa pasar tersendiri. Itu kita beri slot-slot di situ. Kebayang nggak kira-kira kalau di sana kita buat Central Park? Bagus, jadi saya bilang itu seperti Thailand ya. Ya. Jadi ada Central Park khusus, area khusus. Ya. Bagaimana penyajiannya, ya kan? Bagaimana aneka ragam makanannya, itu mengundang selera. Ya. Salah satu yang membuat viralisasi ya, baik di dalam dunia medsos maupun dalam media offline, adalah emosional. Emosi masyarakat untuk mencicipi. Ya. Ya kan? Itu penting. Jadi dipajak. Nah, saya kira ini kalau Mang Cek nanti jadi wali kota ini menjadi hal yang menjadi prioritas. Iya. Ya. Karena wong Palembang ini hobi makan. Iya. Hobi makan, hobi nongkrong, ya. Yang tentunya ya hobi nyanyi. Iya. Jadi banyak sekali. Ya. Kalau Central Park itu kita buat atraktif, ya banyak sekali kegiatan ekonomi yang akan bergerak di sana. Dan dampaknya apa? Orang akan LRT di sana. Selama ini saya lihat ya, mungkin yang tumbuh subur kafe-kafe Ya. yang dinikmati oleh, mohon maaf, Ya. menengah ke atas, tapi menengah ke bawah menikmati. Ya. Nah, ini ide bagus. Tadi saya bilang bagaimana mengoptimalisasikan Ya. LRT. Ya. Ya, kita jangan lagi bicara besok itu kan ya. Ya. Tapi bagaimana kreativitas ya, apa namanya kerja nyata yang kita akan lakukan yang memang berdampak langsung ke masyarakat Palembang khususnya. Ya. Ada kebijakan yang namanya road pricing. Ya. Mungkin karena Pak Amro lebih tahu kan karena orang perhubungan. Ada yang namanya road pricing. Ketika minyak mahal, ketika jalan macet, ketika jalan parkir sulit didapat, maka public transport menjadi favorit bagi masyarakat. Ya. Asal public transport itu kita buat reliable, handal di situ, aman, nyaman, murah, dan mudah dijangkau. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Kerja nyata. Kerja nyata, bukan hanya cerita. Gerakan kerja nyata. Ya. Intinya itu. Ya. Kalau bahasa narasi banyak, tapi bahasa aksi itu sulit. Ya. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh siapapun nanti wali kotanya. Siapapun nanti Ya, wali siapapun wali kotanya. kotanya. Kalau mau kota ini maju. Yang betul memahami fenomena aspirasi publik di Sumatera Selatan. Ya. Yang saya kira itu mudah asal dilakukan dengan hati. Iya. Itu Membangun dengan hati. Sekarang saya tanya mengenai aksi senduan. Ya. Bidang ekonomi. Ya. Apa yang telah dilakukan di aksi senduan ekonomi?
Saya mencoba memberikan masukan kepada Pak Gubernur. Salah satunya upaya mengurangi kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim itu ada 3 sayap cara menanggulanginya. Sayap pertama adalah bagaimana mengurangi beban masyarakat itu dengan subsidi, dengan beras murah. Berapa sebesar kalau kita bicara kemiskinan dari 10 ya. Masuk 10 ya? Ya, inflasi. Berarti ada Inflasi penurunan ya? Ya, inflasi yang 10-nya. Itu inflasi terkait dengan kemiskinan. Kemudian ada sayap kedua yaitu meningkatkan penghasilan. Tadi mengurangi beban, ini meningkatkan penghasilan dengan cara apa? Pemberdayaan. Kita ada gerakan Sumsel Mandiri Pangan itu bagus itu. Misalnya rakyat diberi bioflok, diberikan modal memelihara ikan lele, kemudian dicarikan pangsa pasarnya di pecel lele. Itu membuat mereka punya penghasilan. Yang ketiga adalah upaya infrastruktur, bedah rumah, sanitasi, jalan lingkungan dan lain sebagainya. Dan ini di era PJ Gubernur ini Pak Agus Fatoni, ini baru pertama kali kita lakukan gerakan bedah rumah serentak lebih dari 8.000 rumah se-Sumatera Selatan. Ini kan suatu hal yang ide kreatif. Ini salah satu yang sudah kita lakukan. Jadi kalau bahasa Anies itu tidak hanya narasi, Ya. reaksi dan aksi. Ya. Ini yang pertama. Kalau narasi mudah, Kerja nyata, ada bukti. sejalan dengan jargon. Ya. Apa pesan-pesan? Ya boleh dikatakan pesan moral, pesan apalah ya. Jika untuk masyarakat Palembang khususnya ya, kan ada wacana menjadi calon wali kota ya. Kerjakan tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Lebih baik kita membangun mimpi kita sendiri daripada kita dipekerjakan orang untuk membangun mimpi orang. Dan itu memiliki nilai ibadah tinggi. Ya, ibadah tinggi dan kita meninggalkan legacy yang sebanyak-banyaknya untuk kota Palembang. Yakin saya, karena Bang Cene kan dari birokrat yang pernah menangani perencanaan juga ya. Ya. Yang penting saya bilang tidak hanya dalam bentuk program, Ya. tapi aksi nyata Ya. yang memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Ya. Apa yang membuat Pro rakyat. ya pro rakyat. Saya kira cukup perbincangan kita pada Walaupun sebenarnya masih banyak yang ya bisa channel ini ada sesi berikutnya. Ya. Tapi saya kira udah masif ya, masif dan komprehensif. Ya. Kita bicara mengenai ya, Transportasi, hambatan kendala penataan kota, kita bicara urban heritage tourism, kita bicara mengenai gastroekonomi. Saya kira itulah akar persoalan kota-kota modern ya. Ya. Selebihnya itu kan tinggal pernik-pernik ya, Ya. tapi hal yang sangat fundamental itu tadi. Terima kasih Mang C, Basar dan Ahmad. Wah, kalau di situ ujungnya Ahmad, kalau saya awalnya Muhammad. iya. Ya, Kita sama. ikat dengan Ahmad. Huwal awalu, huwal akhiru. Ya, awal akhir. Insya Allah, Ya. nama ini akan mencerminkan karakter kita ya. Tentunya setiap gerak langkah kita berdampak pada nilai-nilai ibadah. Amin. Itu yang paling penting. Dan insya Allah akan bermanfaat amalia. Ya. Terima kasih Bang C. Basar ya. Mudah-mudahan diskusi kita pagi ini akan memberikan inspirasi, motivasi maupun aspirasi bagi siapapun yang mendengar channel. Amin, amin. Medan Subsidi. Amin, amin. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.